saya di akhir tahun ada pemusnahan semua barang hasil penindakan. Begitu Pak? Terima kasih. Untuk 2021 lebih dari 6 juta batang. Karena produksi rokok terbesar di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tanpa kita juga. Tahun 2021 saya 6 juta, ya 4. Anda tahu? Untuk tangkapan 1 juta batang ini tujuannya mau kemana dan dari mana nih rokoknya, terus ada berapa banyak TSK yang diamankan dan berapa uang negara yang bisa diselamatkan? Jadi atas tangkapan pada sore hari ini, tangkapan sudah beberapa hari yang lalu ya, seminggu yang lalu, simultan 1 minggu. Terima kasih oleh Pak Andi yang telah memimpin untuk penangkapan rokok ilegal ini, bantu teman-teman dari Polri dan dari TNI. Jadi kita terima kasih untuk sinerginya ini bisa mengamankan rokok ilegal. Kenapa ilegal? Karena tidak bayar pajak sama sekali, tidak bayar cukai istilahnya kalau rokok ya, tidak bayar cukai. Karena per batang rokok ini SPM ini satu batangnya Rp635. Jadi kalau 20 satu pak ini 20 batang, maka dia harusnya membayar 7.300. Ya, 20 nah, 12.300 per ini untuk negara, haknya negara. Ya, itu baru cukai. Belum pajak pertambahan nilainya 9,1%, ditambah pajak rokok 10% dari cukai. Jadi hampir 15.000 itu untuk negara hilang. Nah, ini tangkapan lebih dari 1 juta batang. Kalau 700 kali 1 juta batang pasti sudah 700 juta hilang dari penerimaan negara. Itulah kenapa kami sangat serius untuk memberantas rokok ilegal. Karena penerimaan negara yang hilang sangat banyak. Ini rokok-rokok ini dari mana Pak dan tujuannya kemana? Rokok ini diindikasikan impor ya dari luar. Semuanya pakai huruf Cina dan ditujukan untuk para pekerja tambang yang warga negara asing (WNA) yang bekerja di tambang-tambang yang jumlahnya cukup banyak dan mungkin mereka belum terbiasa dengan rokok kita, dia masih menikmati rokoknya sendiri gitu. Oleh karena itu mereka masih mencoba untuk mengimpor dengan cara seperti ini. Sebenarnya boleh impor, boleh asal bayar cukai dan pajak-pajaknya. Ya, itu. Pak, apa ada tersangka diamankan pelakunya? Oh, diamankan satu tersangka sebagai pengirim. Ya, sebagai pengirim, dia mengirimnya dari Jakarta, dikirim ke sini. Ada yang lewat muter-muter dulu baru ke Makassar, ada yang langsung direct Makassar, tapi semuanya terkumpul dan kita tangkap bersama-sama. Ada awalnya nangkap 40 ya. 40 karton, kemudian 20 karton, kemudian 50 karton. Total 110. Ini terbesar sepanjang 2020. 2022 ya? Yang baru berapa bulan ya? Baru 3 bulan kurang. Tapi kita terus nih sampai akhir tahun, dan saya mengharapkan teman-teman dari wartawan juga terus mensosialisasikan untuk aware kepada masyarakat agar mereka jangan rokok ilegal. Karena itu merugikan negara dan otomatis juga uang negara nggak akan bisa menyantuni mereka untuk menyejahterakan masyarakat, nggak bisa lagi gitu. Karena kita nggak dapat penerimaan. Ya. Berarti pelakunya ini kategori penyelundup atau? Iya, dia menyelundupkan, ya menjual barang ilegal yang seharusnya membayar cukai, membayar pajak, tidak dilakukan pembayaran sama sekali.
Untuk undang-undang yang diterapkan Pak terhadap Masih kita kembangkan. satu pelaku, Kenapa? undang-undang yang diterapkan terhadap Yang diterapkan Undang-Undang Cukai. cukai. Undang-Undang nomor 11 tahun 95, tapi diperbarui dengan Undang-Undang nomor 39 2006. Pidana 5 tahun Pak. Pidana 5 tahun, 1 tahun sampai 5 tahun. Ada denda juga Pak ya? Ada denda, ya 2 kali nilai cukai. Kalau ini 700 juta berarti kan 1,4 miliar. Pelaku Pak, apakah sudah pernah sebelumnya atau gimana? Kita kembangkan dulu, karena baru kemarin kita tangkapnya. Ya ini masih kita terus penyidikan terus. Berapa keuntungannya di Ya otomatis kalau misalnya ini tidak bayar sama sekali cukainya, ya berarti kan ada 14.000 yang hilang tadi tuh. Misalnya kan kalau teman-teman ngerokok yang ngerokok putih kan harganya udah hampir 40.000 ya. Iya. Nah kalau dia dijual cuman misalnya 25.000 gitu ya, kemudian dia belinya cuman karena sebenarnya rokok itu cost of production-nya murah, jadi keuntungannya bisa sangat luar biasa sebenarnya gitu. Untuk bagi pelaku. kenapa? Berapa sih keuntungan dan apa sih motifnya sehingga bisa? Ya pasti keuntungan, karena dengan dibandingkan antara yang legal dengan ilegal itu sebenarnya sangat tinggi. Ya, makanya dia pasti akan mencoba menjual yang ilegal agar dia bisa mengambil keuntungan sangat banyak. Pak, ini pelakunya pesan langsung dari luar atau Masih ada kita sindikat kembangkan. atau bagaimana? Masih kita kembangkan. Mudah-mudahan